Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Salsa, apa kabar? Jumpa lagi bareng Romi, dan kali ini Romi berada di salah satu kampus atau universitas di Jawa Timur, lebih tepatnya di Politeknik Negeri Madura atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Poltera, sahabat Salsa. Dan kampus ini berada di Jalan Raya Camplong, Taden, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Dan sahabat Salsa perlu diketahui ya, sebagai kampus vokasi pertama dan satu-satunya di Madura, ya tentu Poltera ini memiliki berbagai sarana dan prasarana termasuk teknologi yang canggih. Untuk itu kali ini Romi mau ngajakin kalian untuk keliling-keliling di kampus Politeknik Negeri Madura. Yuk! Dan sahabat Salsa, ini adalah tampak depan dari kampus Politeknik Madura. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, sahabat Salsa, alhamdulillah setelah perjalanan dari kota ya, sekitar deket sih, sekitar 15 menit udah sampai ke Poltera ini. Dan saat ini Romi sudah bersama Humas dari Politeknik Negeri Madura bersama Bapak Taufik Hidayat. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Romi. Apa kabar Pak? Sehat. Selamat datang di Poltera. Iya. Seneng banget, Romi nggak nyangka banget bisa hadir ke salah satu kampus yang besar, tentu yang banyak, yang tidak hanya sekedar mengeluarkan lulusan saja, menciptakan lulusan saja, tapi juga meluluskan sumber daya manusia yang inovatif dan memiliki daya saing di tengah-tengah masyarakat. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Dan karena pendengar kita nih Pak, mungkin banyak, tentu sudah banyak yang tahu Poltera, tapi ada dari beberapa pendengar kami yang masih belum tahu Poltera itu seperti apa. Mungkin bisa dikenalkan Pak sedikit sekilas tentang Poltera. Mas Romi. Jadi Politeknik Negeri Madura ini adalah pendidikan vokasi. Jadi kalau pendidikan vokasi itu lebih fokus ke skill, praktek, kemudian teori ada tapi lebih banyak prakteknya. Poltera sendiri itu sebenarnya, Poltera itu bukan singkatan sebenarnya Mas Romi. Poltera itu memang kalau disingkat Politeknik Negeri Madura ya masuk Poltera. Tapi sebenarnya itu punya makna sendiri. Itu dari dua kata Madura, Pol dan Tera. Itu apa maknanya? Pol itu ya penuh, full. Tera itu terang. Jadi Poltera, terangnya Pol. Jadi harapannya nanti lulusan Poltera itu ketika dia lulus, jadi dia punya harapan baru, jalannya lebih terang, masa depannya lebih terang, harapannya gitu. Jadi sesuai dengan namanya Tera. Iya, waduh. Gitu. Sahabat Salsa kalau nggak jadi pengen kuliah di sini. Tuh. Dan sekarang kita punya sebenarnya ada 6 program studi yang kita punya, Mas Romi, mulai dari D3 sampai ke sarjana kelapa. Jadi kalau D3, D2 kita juga punya. D2 itu tapi jalurnya cepat. Kalau D2 reguler itu biasanya ditempuh selama 2 tahun, tapi kalau ini jalur cepat hanya 1,5 tahun. Jadi waktu dia sekolah di SMK itu sudah dihitung kuliah di Poltera 1 semester. Ya. 1 semester kuliah di Poltera, 2 semester nanti langsung jadi industri food. Wah, enak banget. Langsung dia dapat jasa kedua. Kemudian kita punya D3. D3 kita ada D3 Teknik Listrik Industri, ada mesin alat berat, bangunan kapal, sama keperawatan. Kemudian ada satu lagi, sarjana. Yaitu sarjana terapan di teknologi rekayasa keselamatan. Ini kalau orang lebih kenal dengan K3, keselamatan kerja. Kita punya di Poltera. Nah, itu dia sahabat Salsa sekilas tentang Politeknik Negeri Madura. Tapi untuk lebih kenalnya, lebih kenal lebih dalam lagi sama Poltera, lebih dekat lagi gitu ya. Boleh nggak Pak Taufik, kita Romi sama teman-teman mau keliling-keliling lihat dalam? Boleh, sangat boleh. Nanti kita keliling tidak hanya gedungnya, tapi juga lihat bengkel. Oke, gitu. Ya udah langsung sahabat Salsa.
Nah, sahabat salsa, kita saat ini berada di gedung apa nih? Ini gedung A. Ini gedung A. Oke. Jadi di gedung A ini Mas Romi kita ini adalah gedung yang kita gunakan untuk pertama perkantoran, kemudian ada juga kelas, ada juga laboratorium di sini. Nah, kita punya ini yang kita awali dulu di ruang tunggu. Ini kita punya ruang tunggu yang namanya pusat informasi. Jadi ya meskipun sederhana, ini tempat di mana orang bisa mendapatkan informasi nanti. Iya. Dan tadi pas mau masuk sini awal kesan pertama udah enak. Ngobrolnya sama resepsionis juga. Ya, jadi terima tamu dulu di sini. Okay. Kemudian setelah itu ini ada beberapa ruang perkantoran yang lantai bawah. Dan lantai atas itu ada tempat perkuliahan sama kelas perkuliahan dengan lab. Lantai 3 itu ada juga kelas dan laboratorium. Jadi kita di lantai 3 ini tiap lantai itu ada labnya. Bahkan di bawah juga ada laboratorium. Karena kalau di teknik itu bengkel dan laboratorium itu ada tempat praktek itu yang paling utama. Kalau kelas itu ya yang utama tapi bukan yang paling utama. Yang wajib itu adalah lab dan bengkel kalau di teknik itu. Ini kalau kelas bisa online. Kalau praktek bisa online. Ini nggak diragukan lagi ya, Pak? Nggak diragukan. Bukan hanya teori aja, tapi mahasiswa di sini itu juga bisa langsung praktek. Oke, mari kita lihat bengkel. Oke. Romi, ini bengkel dasar. Jadi di sini juga mahasiswa praktek. Nah, kita masuk ke dalam. Ini tempat prakteknya nih, sahabat salsa. Kalau mahasiswa teknik itu lebih banyaknya di sini. Oke, praktek gitu ya, Pak? Iya, lebih banyak di sini daripada di kelas. Karena kalau kita kan hampir 60 sampai 70% itu praktek. Oke. Ini kalau praktek ini bisa menampung berapa mahasiswa? Banyak. Jadi sekarang kita punya beberapa alat nih, Mas Romi. Jadi bisa mereka pakai kelas. Ini mesin apa nih? Ini mesin las, Mas Romi. Ini mesin las. Iya. Jadi bisa belajar las, segala macamnya itu di sini. Oke. Untuk kelas itu mungkin standar dasar untuk di teknik. Iya betul. Sampai dia menguasai ada segala macam tingkatan pengelasan gitu. Jadi harus bisa di situ. Oke. Tapi sebelum di sini, kalau di Poltera ini yang berbeda dengan kampus lain. Ya. Kalau kampus lain itu ya mungkin ketika dia latihan pengelasan meskipun dia belum paham pengelasan, dia langsung ngelas. Kalau di Poltera enggak. Kita punya nanti lab bengkel namanya las automatic rewritten of welding. Itu pengelasan yang virtual. Oke. Jadi mahasiswa dasar itu ngelasnya di virtual dulu. Oke. Tapi seperti ngelas. Iya. Virtual tapi ngelas. Itu hampir 98% seperti ngelas beneran. Oke. Jadi teorinya, tekniknya harus di situ dulu. Lulus di situ baru ke yang sebenarnya. Oke. Jadi benar-benar safety ya, Pak? Safety. Jadi anak-anak ketika udah masuk ke sini itu sudah paham. Oke. Cara ngelas itu yang benar seperti apa, teorinya las seperti apa udah paham. Oke. Gitu. Jadi yang dan gabahan juga nggak habis gitu. Oke, kita pindah Gitu, yang lain, Pak. Oke. Kita nggak mau Jadi ganggu sahabat habis pengelasan mereka kan lewat evaluasi mereka apa yang kurang, teknik apa yang kurang itu dievaluasi. Oke. Jadi gigit sih, jadi mahasiswa tingkat awal itu dia gigit dulu di sini. Oke, boleh ngikir lah sampai dia halus banget hasil gigirannya. Dan wajib itu. Jadi sebelum mereka bisa ngapa-ngapain, ini kuncinya di sini semua. Setiap hari itu Mas Romi mikir.
Memang tempat ini Tempatnya. apa? Bengkel dasar. Ya betul, cuma di sini. Kita juga punya mesin CNC ada. Nah ini kalau ini kapal. Ya, salah satunya selain mereka mampu mendesain kapal, mereka juga harus bisa membuat. Jadi memang selain desain harus bisa Betul, praktek langsung, praktek untuk langsung. salsa. Jadi ini bertahap Mas Romi. Tahapannya untuk satu misalnya bawahnya dulu, setelah itu yang kita untuk kedua atasnya, ini udah mulai proses pengejaran. Bertahap nanti sampai jadi kapal. Kemarin sempat sepertinya ada ambulan kapal. Ambulan boots itu kita tergantung request. Jadi ketika ada pesanan dari luar, misal ada project nih pembuatan kapal. Kalau di teknik itu kan sistem pembelajarannya kan berbasis project. Jadi kalau ada industri misal nih, saya pengen dipesankan kapal, bisa. Itu jadi materi dan juga prakteknya mahasiswa. Itu juga bisa masukkan untuk pemasukan untuk kampusnya juga dari. Iya, dalam artian itulah sekarang konsep PBL yang diterapkan oleh pemerintah. Makanya kan sekarang ada kampus Merdeka itu salah satunya. Jadi mahasiswa itu diberi kebebasan dalam artian ketika jadi proyek-proyek yang diharapkan pemerintah hasil dari TA mahasiswa itu adalah yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga teknologi yang dibuat itu tidak terbuang. Misalnya industri pengen buat komponen ini, Poltra mampu dibuat di sini. Mahasiswa yang mengerjakan. Wah, keren. Jadi basisnya proyek, bukan lagi selesai dibuat dari komponen dari sampah, nggak lagi. Jadi komponen yang dibuat itu nanti harus dimanfaatkan untuk industri. Dan itu lagi sahabat salsa, kalau di Poltera ini ya, jika mahasiswa memang yang benar-benar kompeten, udah mahir, itu benar-benar bisa langsung kerja langsung. Iya, karena ada beberapa mahasiswa kita bahkan yang lulus itu sebelum lulus dia sudah kerja, Mas Romi. Dari semester 5 kan kita kalau di teknik itu kan ada namanya OJT, on job training di industri atau magang lah di industri. Jadi ketika dia magang di industri dan orang industri itu melihat anak ini punya kompeten atau kemampuan yang lebih dari teman-temannya, itu biasanya langsung direkrut oleh industri. Udah Mas, nanti gabung saya aja. Kalau industri butuh 1-2 orang nggak mungkin buka rekrutmen, Mas Romi. Betul. Oh bagus sana ini, udah kita ambil. Dan kelebihan mahasiswa Poltera selama ini ketika kita komunikasi dengan industri adalah satu. Apa itu? Yaitu ini apa namanya ngotot, apa istilahnya? Bekerja keras. Iya, karakter orang Madura itu loh. Oke. Itu yang selama ini yang industri beda ya Madura. Yang pateng Mas. Kalau urusan kecerdasan mungkin kita kalah. Kenapa? Karena input kita aja udah kalah dengan kampus-kampus yang sudah punya nama. Iya, betul. Secara input ya, masih kalau mahasiswa pintar milihnya kampus-kampus yang punya nama. Iya. Tapi kita punya nilai plus yang tidak dimiliki mereka. Ya apa itu? Ya kesungguh-sungguhannya anak ketika dia kerja dulu. Giatnya dulu, ngototnya dulu yang itu yang kita jadi kelebihan gitu ya. Menjadi kelebihan. Totalitas kerjanya. Betul sekali. Ini kayak lihat yang lain. Boleh. Ya di Poltera ini ternyata walaupun ini teknik ya, tapi ya maksudnya bukan hanya cowok aja. Gitu. Betul, cewek juga ada yang teknik yang jago gitu di Poltera. Banyak yang dikuliah di teknik. Karena nanti pada prinsipnya ketika mereka kerja di industri, ya kerjanya mereka bukan ngelas kayak gini. Yang ini Pak, ini mesin apa nih Pak? Ini mesin CNC, mesin milingnya. Jadi di sini juga tempat mahasiswa praktek ya. Jadi seperti buat apa namanya ini membuat kayak gini, kalau di nyalanya itu kayak buat baut-baut gitu. Oke, masuk aja Mas Noval. Yo. Ini Mas Noval. Nah, ini Mas Noval teknisi di Poltera. Mas Noval, ini bisa dijelaskan apa ini? Ini CNC beli. Biasanya itu sangat berbeda-beda seperti ini. Ini desain dulu ya Mas? Ya, biasanya tuh didesain pakai aplikasi, biasanya pakai aplikasi Mastercam. Jadi pas sudah didesain juga kita masukkan. Nah, nanti desain kita buat
programnya di aplikasi juga. Lalu itu kita aplikasikan ke sini. Kita input program, jadi input ke alat ini baru kita bisa membuat. Juga nggak mahasiswa itu cepat ngerti atau gimana sih Mas Nofal kalau seperti ini prakteknya? Ya ada, ya ini kan saya kan ada yang bisa dan tergantung dari mahasiswanya juga, dia kalau mau kemauan belajarnya tinggi ya mungkin mudah memahami mesin CNC ini. Oke, mungkin hanya hitungan hari atau satu semester ya, satu semester udah bisa paham. Ya. Dan sahabat salsa, kita saat ini sudah berada di gedung lain ya, di bengkel lain. Dan kita langsung tanya Mas Nofal lagi. Untuk ini bengkel apa sih Mas? Apakah ada bedanya dengan bengkel yang tadi gitu? Ini bengkel konstruksi. Di sini itu peralatan praktiknya tuh ada yang untuk praktek manufaktur kayak bubut konvensional, terus ada mesin fresh, mesin scrap, dan terus juga ada untuk praktek otomotifnya, untuk trainer seperti trainer mesin diesel, trainer listrikannya eskavator, trainer forklift, dan juga ada lab fisika, lab injektor, dan juga lab hidrolis. Terus di atas ini di lantai 2-nya tuh ada lab kimia dan sama seperti yang tadi uji tarik non metal lah istilahnya, non metal, dan untuk pengelasan visual visual. Oke. Itu sebelum kita ngelas sumbuan, kita las dulu secara visual. Udah lengkap banget sama saya. Jadi kita langsung aja ke dalam, biar nggak penasaran kita lihat bareng Mas Nofal dan Mas Taufik. Dan sahabat salsa, kita pokoknya hari ini kita bongkar semua alat yang ada di Politeknik Negeri Madura. Dan kalau ini Mas Nofal, ini mesin apa nih Mas Nofal? Ini trainer mesin diesel Hyundai. Ini mesin mobil Hyundai. Ini kan tapi ini diambil mesinnya saja. Oke. Satu set unit mesinnya. Dan nanti kan ini buat dipelajari sama mahasiswa gimana sistem kerjanya dari mesin tersebut, terus dari sistem bahan bakar, sistem transmisinya, terus nanti kan ada sistem pendinginannya, air radiator gitu. Kita dipelajarin semuanya, makanya kan lebih enak. Kita kan sebelum kan mahasiswa tuh masih belum tahu kan diesel tuh kayak gimana sih, terus di sana tuh ada apa aja gitu. Jadi ini bisa ketahuan dari sini semua gitu? Bisa. Ya ini kan ini untuk ibaratnya kan ini apa ya? Gambaran speedometernya. Nanti di sini kan ketahuan semua. Ini untuk ukur pressure dari bahan bakar, pressure governornya berapa gitu. Terus ini ada PPM juga kilometer maksimal berapa. Nah, kalau ini Mas Nofal bisa dijelaskan untuk semua sahabat salsa? Ini salah satu mesin trainer untuk sistem elektriknya Excavator. Itu yang biasanya kata orang tuh beko. Oh, untuk bego itu? Nah, ini kan sistem kelistrikannya. Dan buat pelajaran juga buat mahasiswa, sistem kelistrikannya satu seperti apa, dari seperti ada dinamo starter, terus alternator. Di sini buat ngecek kerusakan yang biasanya di pelajaran troubleshooting gitu. Jadi udah lengkap banget ya. Tadi ada mobil nih sahabat salsa untuk trainernya gitu. Kemudian sekarang ada bego ya. Ini sistem elektriknya bego kalau kata orang umum biasanya. Tapi kalau bahasa tekniknya tuh Excavator. Oke. Kalau selain itu bego dan mobil apa lagi kalau di Volterra? Kalau Volterra yang punya untuk unit alat berat tuh ada Exa sama wheel loader dan kompaktor, terus ini forklift. Oke.
Lengkap banget sahabat salsa, lengkap pokoknya bukan untuk kamu yang mau kuliah di Poltera gitu. Yang seperti ini kan ini mesin manufaktur. Ini ada mesin bubut, terus itu mesin fries, sama ini mesin scrub. Itu ya ini kan buat praktek juga, buat seperti kalau kita mau apa buat satu alat lah, buat ulir itu kan bisa pakai bubut. Dan kalau mau bikin benda kerja atau bahan praktikum mau seperti berbentuk apa bisa pakai ini bubut sama fries juga. Oke, tapi buat anak nggak bisa di sini. Oke, sahabat salsa, itu kita udah ngeliat isi dari gedung yang ini, kita akan ngeliat tempat yang lain. Yuk, terus ikutin kita. Kalau caranya buat kayak gini gimana nih Pak, buat tulisan misalnya nanti mau ditulisin salah satu FM radionya Ramadura nih, gimana? Tinggal desain aja. Oke. Kemudian dimasukkan ke situ di sana. Oke. Ya udah tinggal di enter, udah agak sendiri Ini mesinnya. gerak sendiri dan motong sendiri. Iya betul. Pokoknya kita tunggu ya Pak, part Iya. yang tulisannya salsa. Siap. Desain ini kayak gini. Pokoknya kalau berkaitan dengan mesin ya sahabat salsa, itu apa di Poltera ini udah lengkap banget gitu. Tapi sekali lagi kalau buat anak bukan di sini. Oh ini Pak, ini alat apa nih? Jadi kalau di Poltera ya perlu saya jelaskan, di semester akhir tuh mereka harus TA, tugas akhir. Dan tugas akhir di Poltera itu bentuknya bukan kitab suci, gitu. Oke. bukan berkas-berkas yang berlembar-lembar, Iya. enggak. Tapi bentuknya adalah alat atau teknologi yang harus mereka buat. Oke. Itu memang inovasi baru atau gimana? Iya, inovasi baru. Dan harus sesuai dengan, karena sekarang TA kita prinsipnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau ada usulan dari masyarakat dan mahasiswa mampu, itu yang dikerjakan. Gitu. Jadi benar-benar memberikan inovasi. Betul sekali. Sekali itu kan mesin yang pojok itu mesin oven. Ya benar ya Pak, oven ya. Kembang. Tembakau, pengering. Oh, itu untuk mering tembakau. Iya, masih hujan. Harus itu aja. Ya, selesai. Tembakau kering. Jadi banyak alat itu sebenarnya yang digunakan mahasiswa. Ada lagi. Ini apa sobat? Pemisah ya. Banyak sebenarnya, bukan hanya ini Mas. Di bengkel lab juga ada teknologi yang berkaitan dengan listrik juga. Sehingga ya itu mahasiswa hal-hal seperti itu. Kayak ini ada yang request dari SMK. Di SMK pengen buat punya alat praktek di sekolahnya, dibuatkan TA-nya mahasiswa. Nanti itu diberikan ke SMK, dikasihkan ke SMK buat praktek dengan SMK. SMK itu kan secara ini banyak yang masih kurang di sisi alat praktek, peraganya kurang, sehingga ini kan nanti bisa diberikan ke SMK buat praktek mesin. Jadi sahabat salsa, sekali lagi Poltera itu bukan hanya menciptakan lulusan, tapi menciptakan para SDM yang bisa memberikan solusi untuk masyarakat. Betul, karena gini, di Poltera itu, lulusan Poltera itu selain mereka dapat ijazah, mereka juga dapat pendamping namanya sertifikat kompetensi. Oke. Itu, jadi kalau lulus Poltera itu bawa dua. Malah di industri itu Mas, yang lebih dilihat itu sertifikat, luar ijazah. Karena kompetensi kan di situ kan. Yeah. Misal dia punya sertifikat ABI misalnya, berat. Itu yang lebih dilihat, berarti ada ini kompeten. Gitu. Oke, Romi tambah penasaran nih sahabat salsa, mudah-mudahan kalian yang ada di sana juga penasaran pengen lihat Poltera, gedung-gedung yang lain. Jadi kita langsung aja ya Pak ya. Lanjut. Aduh,
Ternyata Pak kalau keliling Poltera, semua Poltera ini gedung-gedungnya capek juga ya. Dan ini Pak, ini gedung apa nih Pak? Ini gedung B. Ini juga tempat kelas ya, kelas perkuliahan. Kemudian juga ada lab. Tapi lebih ke lab, banyaknya di sini keperawatan. Oke. Perawatannya. Oke. Oke, kita langsung lihat. Oke. Alhamdulillah sahabat Salsa, kita sudah keliling-keliling di beberapa gedung di Politeknik Negeri Madura, dan alhamdulillah kita udah capek ya Pak, jadi kayaknya udahan nih sahabat Salsa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa berkunjung lagi, tentu karena Poltera itu nggak hanya berhenti di sini sahabat Salsa, tapi terus akan melakukan pembangunan, terus melakukan pembenahan dan melakukan inovasi agar terus bisa menjadi kampus yang lebih baik lagi gitu Pak. Kalau mungkin terakhir nih Pak, harapannya ke depan nih untuk Poltera gitu. Oke, Mas Romi. Jadi yang pertama sebenarnya yang penting ini perlu pemahaman semua kalangan ya, terutama sahabat Salsa ya, bahwa lulusan teknik itu bukan jadi tukang gitu. Itu yang perlu dipahamkan. Karena masih banyak orang menganggap bahwa lulusan itu jadi tukang. Ini mungkin karena faktor Mas Romi. Faktor film dulu, ada film Rano Karno itu ada yang bilang tukang profesor gitu. Ya, betul. Padahal lulusan teknik itu dibekali skill dan kemampuan sehingga nanti ketika mereka di industri mereka bukan jadi tukang. Paling rendah kalau di industri lulusan teknik itu profesor. Dia ngawasi, ngecek pekerjaan orang karena dia sudah paham ilmunya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah waktunya di Madura itu udah ada kampus yang representatif ya buat masyarakat Madura, berada di tengah-tengah kabupaten di Madura ya. Jadi tepat di tengah-tengah Madura, sehingga ini menjadi pilihan untuk masyarakat Madura untuk memilih Poltera, Poltera. Kemudian juga berada di dalam provinsi. Yang penting intinya kuliah, itu yang penting. Ya. Mau di mana silakan, di Madura udah lengkap. Mau yang universitas ada UTN, ya. Mau yang Islam ada Stain Makassar. Ini dulu saya bicaranya. Ya. Mau yang teknik ya Poltera. Ya. Jadi tinggal memilih mau kemana. Yang penting caranya adalah kuliah. Ya Mas Romi, kenapa? Karena pendidikan itu ya akan merubah Madura ini kan. Itu bisa digambarkan Pak, gambar Poltera ke depan beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Ya, Poltera ini ke depan karena kita kebetulan di sini punya lahan sekitar 10 hektar. Kemudian kita akan juga membuka prodi-prodi baru. Ya tentunya itu nanti prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Madura. Kemudian prodi-prodi yang dibutuhkan oleh industri. Karena prinsip kami ketika kita membuka prodi baru adalah lulusannya itu dibutuhkan oleh industri. Kalau hanya membuka prodi yang diminati itu gampang. Ya. Tapi menyiapkan prodi yang nanti lulusannya yang dibutuhkan oleh industri itu yang susah. Itu yang kita ajarkan. Jadi lulusan Poltera itu, Poltera ini tidak mau menjadi pencetak pengangguran model baru. Tapi bagaimana lulusan Poltera bisa diterima di tempat kerja atau bahkan dia bisa membuka lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing. Terakhir Pak, jargonnya Poltera apa nih? Poltera itu jargonnya Jaya. Jaya. Oke sahabat Salsa, itu dia obrolan kita dan kita udah alhamdulillah udah puas banget kita ini di Poltera. Dan sebagai salam jumpa dari kita untuk berjumpa kembali di lain kesempatan. Romi akan dan Pak Taufik akan mungkin kita akan mengeluarkan nih jargon dari Poltera. Langsung aja ya Pak. Poltera. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, terima kasih sahabat Salsa. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, dadah.